Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Sangat memalukan, inilah hasil pertandingan Indonesia U20 versus Suriah U20. Indra Safri resmi akan mengundurkan diri setelah ini dan akan pensiun. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia U20 baru saja menjalani laga uji coba melawan Suriah U20 yang digelar di Stadion Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Menariknya dalam laga ini Timnas U20 sebelumnya kalah 0-1 melawan Yordania U20. Kini skuad Garuda Muda harus membuktikan ke supporter bahwa ia mampu mengalahkan Suriah yang dimana tim ini sangat diunggulkan dari ranking FIFA. Pada laga ini Timnas dipelatihi Indra Safri dan juga asistennya yaitu Bima Sakti Tukiman. Tentu pelatih ini sangat miskin taktik dan sebenarnya tak layak jadi pelatih Timnas U20. Dalam laga ini Indra merotasi banyak pemainnya. Untuk posisi kiper ada Ikram Al-Ghifari yang selalu diandalkan dalam laga kemarin. Selanjutnya untuk posisi bek ada Buffon, Zidane, Kadek Arel dan juga Mufli Hidayat. Selanjutnya posisi gelandang ada Tony Firmansyah, Adriano, dan juga Doni Tri Pamungkas. Sedangkan posisi striker ada Jehan, Muhammad Ragil dan Arhan Kakak. Sebagaimana diketahui Arhan Kakak dan Ragil Ing adalah striker bapuk yang masih diandalkan oleh Indra Safri. Seharusnya dalam laga ini Indra Safri langsung memanikan Jens Raven saja yang kabarnya sudah sembuh dari cedera. Pada laga ini juga pasukan Garuda Muda menggunakan jersey merah, seharusnya Timnas memakai jersey putih karena dipercaya membuat keberuntungan. Sedangkan untuk Timnas Suriah memakai jersey hijau dan sedikit menyatu dengan lapangan yang tentunya bisa membuat pemain Timnas kita kurang fokus dalam melihat lawan. Selanjutnya untuk alur pertandingan, dalam babak pertama Timnas Indonesia langsung menyerang ke pertahanan lawan, pasukan Indra Safri ini benar-benar sangat semangat sekali. Namun mulai memasuki menit ke-15 ke atas Timnas sangat menguasai permainan namun sangat jarang melakukan serangan di area lawan. Entah karena taktik Indra Safri yang monoton ataukah memang sekuat kekuatan dari Timnas Suriah. Memasuki menit ke-28 Timnas Garuda Muda kebobolan, tentu ini membuat supporter Garuda langsung terdiam karena malu melihat laga ini. Kebobolan pada babak pertama ini juga membuat mental pemain Garuda Muda langsung ciut nyalinya. Selanjutnya pada babak pertama ini skuad Garuda juga langsung berusaha membobol gawang Suriah dengan umpan 1-2. Namun lagi-lagi postur Suriah yang sangat tinggi membuat Garuda Muda kesulitan. Apalagi Ragil yang saat itu suka salah passing membuat peluang cetak gol makin sulit. Selanjutnya untuk babak kedua pemain Garuda melakukan rotasi pemain. Yah Indra Safri kali ini mengganti sejumlah pemainnya yang kelelahan. Begitu juga dengan Timnas Suriah juga langsung merotasi pemainnya yang kelelahan bahkan lebih dari 3 pemain yang diganti. Hingga pada akhirnya pertandingan selesai, untuk hasilnya kalian bisa lihat di judul thumbnail video ini. Selain itu Timnas Indonesia juga akan melawan India pada tanggal 30 Januari 2025. Pada laga ini Timnas juga seharusnya meraih kemenangan. Pasalnya tak ada tim mudah di laga ini namun Indra Safri harus bertekad untuk mengalahkan India pada laga nanti. Selain itu juga karir Indra Safri juga terancam karena PSSI tak mau mempunyai pelatih lokal yang minim taktik dan strategi. Dalam 2 laga tadi Timnas selalu saja main menyerang dari posisi winger dan tak ada serangan dari sisi tengah. Skema Indra Safri ini bisa dibilang jadul, jika tak mau merubah permainannya Indra akan dipecat dan diganti pelatih berkualitas. Nama Keisuke Honda dan Giovanni akan segera merapat ke Timnas sebentar lagi, karena PSSI sudah muak melihat hasil pertandingan U20 yang sangat monoton. Lalu setujukah kamu jika Indra Safri dan Bima Sakti dipecat saja dan diganti pelatih kelas Eropa? Yuk tulis di kolom komentar ya guys. Alhamdulillah kabar gembira, Ciro Alves bersedia gabung Timnas Indonesia lewat jalur naturalisasi. Ciro Alves striker gacor yang siap dibawa ke kualifikasi Piala Dunia 2026.
Ciro Alves, winger andalan Persib Bandung, baru-baru ini membuat publik terkejut saat ditanya mengenai kemungkinan dirinya dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain asal Brasil yang pertama kali tiba di Indonesia pada tahun 2019 itu kini telah memenuhi persyaratan untuk menjadi warga negara Indonesia, mengingat ia sudah menetap selama 5 tahun di tanah air. Spekulasi ini muncul karena performa impresifnya di Liga 1 serta kebutuhan timnas Indonesia akan striker tajam di lini depan. Selama membela Persib Bandung di musim lalu, Ciro Alves sukses menunjukkan kapasitasnya sebagai salah satu penyerang terbaik di kompetisi domestik. Dengan torehan 15 gol dan 13 assist dari 33 pertandingan, ia menjadi salah satu pemain paling produktif di Liga 1. Statistik mentereng tersebut tentu membuat banyak pihak berharap Ciro bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia melalui proses naturalisasi. Meski demikian, Ciro Alves telah memberikan jawaban yang cukup mengejutkan. Ia menegaskan bahwa naturalisasi bukanlah bagian dari rencananya saat ini. Namun, ia tidak menyangkal kecintaannya pada Indonesia, negara yang sudah dianggapnya seperti rumah kedua. Bahkan, Ciro menyebut Indonesia sebagai negara terbaik baginya, melebihi tanah kelahirannya, Brasil. Pernyataan tersebut menunjukkan betapa besar rasa hormat dan kebanggaan yang ia miliki terhadap Indonesia, baik dari segi budaya maupun kehidupan sehari-hari. Bagi timnas Indonesia, kehadiran pemain seperti Ciro Alves tentu akan menjadi tambahan kekuatan besar, terutama di lini serang yang masih membutuhkan sosok striker tajam dan berpengalaman. Namun, keputusan untuk menjadi WNI tentunya merupakan hak pribadi Ciro. Meski demikian, rasa cintanya terhadap Indonesia sudah menjadi sebuah pengakuan tersendiri yang patut diapresiasi oleh para penggemar sepak bola tanah air. Ciro Alves sendiri telah menjadi inspirasi bagi banyak pemain asing yang merumput di Indonesia. Dengan performa konsisten, dedikasi tinggi, serta kemampuannya menciptakan peluang di lapangan, ia menjadi contoh bagaimana pemain asing bisa beradaptasi dengan baik di kompetisi domestik sekaligus mencintai budaya lokal. Walaupun proses naturalisasi bukan prioritas baginya, kontribusi Ciro Alves untuk sepak bola Indonesia tetap tidak diragukan. Sementara itu, timnas Indonesia perlu terus mencari solusi untuk memperkuat lini depan agar mampu bersaing lebih kompetitif di kancah internasional. Semoga segera terwujud. Erick Thohir incar Jairo Riedewald untuk diboyong ke Indonesia. Jairo akan gantikan gelandang egois Asnawi Mangkualam di kualifikasi ronde 3 nanti. Ula Romeni kini menjadi salah satu calon striker yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Prosesnya diproyeksikan selesai pada 2025, memberikan harapan baru untuk memperkuat lini depan skuad Garuda. Namun, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa lini tengah timnas Indonesia masih memerlukan penguatan. Kedalaman skuad di sektor gelandang dianggap belum memadai untuk bersaing di level internasional. Dengan kebutuhan ini, nama Jairo Riedewald kembali muncul sebagai kandidat potensial untuk dinaturalisasi. Pemain Royal Antwerp yang memiliki darah Indonesia ini sudah lama dikaitkan dengan timnas. Bahkan, informasi terbaru menyebutkan bahwa Riedewald telah memenuhi syarat untuk mengganti kewarganegaraannya. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, ia bisa menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi lini tengah timnas Indonesia. Jairo Riedewald saat ini bermain di posisi gelandang bertahan, peran yang sangat krusial dalam menjaga keseimbangan permainan. Dengan pengalamannya di kompetisi Eropa, terutama di Liga Belgia bersama Royal Antwerp, kehadirannya akan membawa dimensi baru bagi permainan timnas. Selain itu, postur tubuhnya yang proporsional dengan tinggi 182 cm dan fisik kekar menjadikannya pemain yang tangguh dalam duel fisik maupun perebutan bola udara. Skuad Garuda saat ini telah memiliki sejumlah gelandang andalan, seperti Tom Haye, Ivar Jenner, dan Nathan Choe Aon. Meski begitu, keberadaan Riedewald akan memberikan variasi taktik sekaligus meningkatkan kedalaman komposisi tim. Terutama untuk menggantikan sosok gelandang timnas yang sudah tak bisa diandalkan, yakni Asnawi Mangkualam. Sebagai pemain dengan kemampuan bertahan yang solid dan visi permainan yang baik, ia bisa menjadi solusi untuk mengatasi kelemahan yang selama ini dirasakan di lini tengah. Meskipun demikian, hingga kini kabar mengenai naturalisasi Jairo Riedewald masih sebatas rumor. Belum ada konfirmasi resmi dari PSSI terkait proses tersebut.
Namun, jika naturalisasi ini benar-benar terrealisasi, timnas Indonesia akan mendapatkan pemain berkualitas yang bisa memperkuat skuad dalam menghadapi berbagai turnamen besar di masa depan. Dengan rencana ini, PSSI menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas timnas Indonesia, tidak hanya melalui pemain lokal tetapi juga dengan memanfaatkan pemain keturunan yang memiliki pengalaman di kompetisi Eropa. Kehadiran pemain seperti Jairo Riedewald diharapkan dapat membawa timnas Indonesia lebih kompetitif di level internasional. Untuk itu, mari kita doakan saja agar Jairo bisa segera dinaturalisasi. Tak habis pikir, Nathan Choe Aon kekurangan menit bermain di Swansea City walau main bagus di laga debut. Fans Swansea City ingatkan pelatih untuk tidak sia-siakan pemain bertalenta ini. Nathan Choe Aon, bek timnas Indonesia, melakoni debutnya bersama Swansea City dalam kemenangan 3-1 atas Gillingham pada ajang Piala Liga Inggris. Laga yang berlangsung di Stadion Swansea pada pertengahan Agustus itu menjadi momen penting bagi Nathan, yang tampil sebagai bagian dari skuad inti klub Liga Inggris tersebut. Pelatih Luke Williams memberi kepercayaan kepada Nathan setelah performa tim sebelumnya kurang memuaskan dalam kekalahan 0-1 melawan Middlesbrough di divisi Championship. Keputusan memasukkan Nathan ke dalam starting 11 disambut baik oleh media lokal, Wales Online, yang menyoroti kinerja pemain ini dalam tim yang juga diperkuat sejumlah pemain andalan Swansea, seperti Kapten Matt Grimes, gelandang Jai Fulton, dan bek Ben Cabango. Debut Nathan tidak berlangsung mudah. Laga digelar di bawah guyuran hujan lebat yang sempat menyulitkan kondisi lapangan. Namun, bek kelahiran Rotterdam ini tampil solid sepanjang 67 menit sebelum ditarik keluar. Penampilannya mendapat pujian dari media dan pelatih, serta menjadi salah satu elemen penting yang membawa Swansea meraih kemenangan dan melangkah ke babak selanjutnya. Musim ini, Nathan resmi menjadi bagian dari skuad utama Swansea City, setelah kembali dari masa peminjaman di SC Heerenveen. Pemain yang menggunakan nomor punggung 21 ini terlihat lebih matang, dengan pengalamannya di Liga Belanda memberikan tambahan nilai bagi permainan defensifnya. Sayangnya, belakangan ini Nathan sedang mengalami penurunan jumlah menit bermain. Hal ini pun membuat para penggemar Swansea City berharap Nathan mendapatkan lebih banyak menit bermain di kompetisi domestik dan internasional. Mereka kerap mendesak pelatih agar memberikan kesempatan lebih besar kepada pemain muda berbakat ini, terutama melihat potensinya yang semakin berkembang. Nathan diharapkan mampu menjadi pilihan utama dalam rotasi tim, mengingat kedalaman skuad menjadi faktor kunci dalam menjalani jadwal padat musim ini. Debut Nathan di Piala Liga menjadi sinyal positif bagi karirnya bersama Swansea City, sekaligus memberi harapan baru bagi kiprahnya di level klub dan tim nasional. Dengan konsistensi dan dedikasi, bukan tidak mungkin Nathan akan menjadi salah satu andalan utama Swansea dan mencuri perhatian lebih besar di kancah sepak bola Inggris. Ini baru jos, Ragnar Oratmangoen langsung latihan siang malam dengan Yeom Ki-hun usai gagal cetak gol versus Jepang. Profesionalitas pemain Liga Belanda memang patut diacungi jempol. Ragnar Oratmangoen, penyerang timnas Indonesia, menunjukkan sikap profesional yang patut diapresiasi saat ia langsung berkonsultasi dengan pelatih striker timnas, Yeom Ki-hun, setelah gagal memanfaatkan peluang emas di laga melawan Jepang. Kisah ini diungkapkan Yeom Ki-hun dalam sebuah wawancara dengan media Korea Selatan, 11 Besar, yang membahas pengalamannya sebagai pelatih dan hubungannya dengan para pemain Indonesia. Yeom mengungkapkan bahwa Ragnar mendatanginya usai pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertemuan itu secara khusus membahas peluang besar yang terbuang ketika Ragnar berhadapan langsung dengan kiper Jepang, Zion Suzuki. Dalam momen tersebut, Ragnar gagal menaklukkan sang penjaga gawang, meskipun posisinya sudah sangat ideal untuk mencetak gol. Dalam diskusi itu, Ragnar bertanya secara spesifik tentang apa yang seharusnya dilakukan seorang striker ketika berada dalam situasi seperti itu. Menurut Yeom, Ragnar menunjukkan sikap rendah hati dan semangat untuk belajar, hal yang ia pandang sebagai nilai positif dari seorang pemain muda yang ingin terus berkembang. Di sisi lain, Yeom Ki-hun melihat kegagalan itu sebagai bagian wajar dalam proses pengembangan pemain. Ia tidak menyalahkan Ragnar atau siapapun atas hasil yang terjadi.
Menurutnya, laga melawan Jepang menunjukkan bahwa Ragnar memiliki kemampuan menciptakan peluang, meskipun penyelesaian akhirnya masih perlu ditingkatkan. Dalam pertandingan itu, Ragnar berhasil beberapa kali membuka ruang dan menciptakan ancaman nyata di lini pertahanan Jepang, yang merupakan salah satu tim terkuat di Asia. Sebagai mantan striker timnas Korea Selatan, Yeom menyadari bahwa tugasnya tidak hanya sekadar meningkatkan kemampuan teknis para penyerang, tetapi juga membangun mentalitas dan rasa percaya diri mereka. Ia percaya bahwa dengan waktu dan kerja keras, Ragnar dan penyerang lainnya dapat menjadi ancaman nyata bagi lawan-lawan timnas Indonesia di masa depan. Yeom Ki-hun juga menggarisbawahi pentingnya pembelajaran dari setiap pertandingan, termasuk kegagalan mencetak gol. Bagi Yeom, inisiatif Ragnar untuk langsung berkonsultasi menunjukkan dedikasi dan keinginan kuatnya untuk terus memperbaiki diri. Yeom Ki-hun percaya bahwa Ragnar memiliki potensi untuk menjadi penyerang yang lebih berbahaya di masa depan. Meski ada beberapa kekurangan, pengalaman dan latihan yang terus-menerus akan membantu Ragnar meningkatkan kemampuannya. Yeom yakin dengan waktu dan bimbingan yang tepat, Ragnar dapat memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia dan berkembang menjadi sosok striker yang tajam, siap menghadapi tantangan lebih besar di level internasional. Mengejutkan, pelatih kiper timnas Indonesia beri peringatan pada Hernando Ari untuk tidak melakukan blunder. Hernando bisa tersingkir dari timnas jika terus tampil seperti itu. Asisten pelatih kiper timnas Indonesia, Kim Bong-soo, memberikan pandangannya terkait performa penjaga gawang Persebaya Surabaya, Hernando Ari Sutaryadi. Sebagai pelatih kiper yang bergabung dengan staf Shin Tae-yong sejak September 2021, Kim Bong-soo sudah mengasuh banyak penjaga gawang Indonesia. Ia menggantikan posisi Kim Hae-won setelah sebelumnya melatih di Suwon Samsung Blue Wings. Selama 3 tahun terakhir, Kim mengamati perkembangan para kiper Indonesia, termasuk Hernando, yang kini menjadi salah satu nama andalan di bawah Mistar. Ia menilai Hernando sebagai contoh nyata bagaimana seorang kiper bertubuh lebih mungil mampu menunjukkan performa gemilang. Hal ini terbukti dari kiprah Hernando di beberapa turnamen besar, seperti Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23. Dalam 2 ajang tersebut, Hernando nyaris selalu menjadi pilihan utama Shin Tae-yong, menunjukkan kepercayaan tinggi dari sang pelatih kepala. Kim menyoroti performa Hernando yang konsisten menjaga gawang timnas Indonesia selama turnamen. Meskipun sempat mengalami cedera di laga melawan Yordania U23, yang memaksanya keluar di menit-menit akhir, hal itu tidak mengurangi kontribusi besar Hernando bagi tim. Ia dianggap memiliki kemampuan membaca permainan dengan baik, refleks yang cepat, serta keberanian dalam menghadapi situasi sulit di lapangan. Pelatih kiper timnas Indonesia memberikan pesan penting kepada Hernando, menekankan pentingnya terus belajar dan mengembangkan kemampuan dalam menjaga gawang. Apalagi selama ini Hernando kedapatan sering melakukan blunder-blunder fatal yang merugikan timnas Indonesia. Kim meminta agar Hernando tidak melakukannya karena ini bisa sangat mengancam karirnya di timnas Indonesia. Persaingan di posisi kiper memang semakin ketat, terutama dengan kedatangan beberapa pemain naturalisasi yang memperkuat skuad Garuda. Pelatih tersebut mengingatkan bahwa jika Hernando tidak terus menunjukkan performa terbaiknya, ada kemungkinan posisinya bisa tergeser oleh kiper lain yang lebih bersaing. Namun, meskipun tantangan semakin besar, asisten pelatih Shin Tae-yong itu tetap optimis bahwa Hernando memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Dengan dedikasi dan fokus untuk terus berkembang, dia percaya Hernando bisa mempertahankan posisinya sebagai kiper utama timnas Indonesia. Keyakinan pelatih ini memberikan dorongan tambahan bagi Hernando untuk terus bekerja keras dan menjaga konsistensinya agar tetap menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang.